Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel dimanapun kalian berada, semoga kalian dikasih rejeki, panjang umur, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Di episode kali ini narator kami akan menceritakan kisah nyata horor seorang anak yang diculik kelong wewe. Sebelum nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Seperti apa ceritanya? Tetap di Ekstradisi Misteri. Sanekala adalah waktu sore menjelang malam, sekitar jam 5:30 sampai jam 6:30 malam. Orang tua dulu sangat melarang anak-anaknya di luar rumah di waktu tersebut atau waktu sanekala. Karena di waktu sanekala makhluk halus mulai berkeliaran. Seperti kisah nyata yang akan kami ceritakan, sebut saja Ibu Asih dan Bapak Umar punya anak laki-laki berusia 12 tahun yang bernama Adi. Mereka tinggal di salah satu kampung yang masih kental dengan hal-hal mistis. Adi masih duduk di sekolah dasar kelas 6, dan Adi punya 3 orang sahabat yang bernama Idan, Ilham, dan Rojak. Mereka sama-sama masih duduk di kelas 6 sekolah dasar yang sama. Jarak rumah Adi dan ketiga temannya itu berjauhan. Namun setiap pulang sekolah, mereka selalu janjian untuk main bola di lapangan bola yang cukup jauh dari rumah Adi. Sehingga Adi harus melewati perkebunan kecil yang disebut bukit, dan jembatan bambu di atas sungai yang tidak terlalu luas. Makanya setiap pulang sepak bola, Adi selalu sampai ke rumah pas azan maghrib atau lebih. Kadang-kadang Bu Asih dan Pak Umar sering memarahi Adi kalau pulang terlalu malam. Karena Bu Asih dan Pak Umar khawatir terjadi apa-apa sama anaknya yang harus melewati tempat yang cukup angker, yaitu perkebunan kecil berupa bukit dan jembatan bambu di atas sungai tersebut. Namun Adi termasuk anak yang pemberani dan belum mengerti tentang hal-hal gaib. Di suatu sore sekitar jam 4, Adi sudah berkumpul dengan Idan, Ilham, dan Rojak serta beberapa anak-anak lain di lapangan bola tersebut yang letaknya di pinggir sungai Citanduy. Mereka pun asik bermain bola sampai tak terasa waktu maghrib pun tiba. Lalu mereka menghentikan permainannya dan mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing, yang mana rumah Idan, Ilham, dan Rojak tidak terlalu jauh dari lapangan bola tersebut. Beda dengan Adi yang harus melewati perkebunan atau bukit kecil, pesawahan, dan jembatan bambu di atas sungai itu. Hari sudah mulai gelap, Adi pun berjalan melewati pesawahan, menyeberangi jembatan bambu dengan hati-hati. Karena selain sudah gelap,
jembatan bambu itu tidak ada pegangannya. Saat Adi menyeberangi jembatan bambu itu, tiba-tiba Adi merasakan dan mendengar di belakang seperti ada orang yang sedang menyeberang juga. Pas Adi melihat ke belakang, tiba-tiba Adi melihat orang yang terjatuh ke sungai dari jembatan itu. Adi mencoba melihat ke bawah, siapa yang barusan jatuh ke sungai, pikir Adi. Namun karena hari sudah gelap, Adi tidak bisa melihat air sungai dengan jelas. Dan Adi tidak melihat ada orang yang terjebur ke sungai. Adi terus berjalan dan siap untuk melewati perkebunan atau bukit kecil yang ditumbuhi pohon-pohon dan ilalang. Di bukit itu tidak ada yang namanya tumbuhan yang ditanam warga. Tidak tahu kenapa tidak ada yang berani mengelola bukit tersebut, padahal bukit kecil itu tidak jauh dari pemukiman warga, termasuk rumah Adi. Dan Adi sendiri pernah mendengar kalau bukit kecil itu angker dan ada penunggunya. Tapi Adi sendiri tidak paham akan artinya angker. Makanya Adi tidak pernah merasa takut setiap hari melewati bukit kecil itu. Dengan nyantainya Adi berjalan melewati bukit kecil itu, jalan setapak yang dikerumuni rumput dan pohon kecil yang liar. Saat Adi mulai memasuki perbukitan kecil itu, Adi berjalan di jalan setapak yang alurnya berbelok-belok dan tidak lurus. Tiba-tiba dari kejauhan Adi melihat cahaya lampu dan kerumunan orang. Adi merasa sangat senang melihat suasana layaknya pasar malam. Orang-orang hadir, hilir mudik, seolah sedang berbelanja. Adi terus berjalan melewati kerumunan orang-orang tersebut tanpa berpikiran yang negatif. Sekilas Adi melihat apa yang mereka jual adalah daun-daunan, berbagai macam hewan dan kayu bakar. Saat Adi melihat semua yang ada di situ, melihat ke arah Adi sambil melambaikan tangan, seolah menyuruh Adi untuk berbelanja atau mampir. Karena memang Adi tidak minat dan tidak punya uang untuk beli, Adi pun terus berjalan meninggalkan pasar malam tersebut. Namun anehnya, saat Adi berjalan, orang-orang itu memanggil-manggil namanya. Lalu Adi pun melihat ke belakang. Alangkah terkejutnya melihat orang-orang itu melihat ke arahnya. Adi pun meneruskan jalannya setengah berlari sambil berpikir, kenapa orang-orang itu tahu namanya dan memanggil-manggil namanya, sedangkan Adi sendiri tidak kenal sama mereka. Tak berapa lama Adi pun sampai ke perkampungan yang menuju rumahnya. Sesampainya di dekat rumah, Adi heran melihat tetangga-tetangganya berkumpul di halaman rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Adi di dalam hati. Lalu Adi pun mendekat dengan rasa cemas karena Adi takut ada terjadi apa-apa terhadap ibu atau bapaknya. Saat Adi mendekat ke rumahnya, semua orang mendekati Adi sambil berkata, "Alhamdulillah, Adi pulang, Adi pulang." Lalu Ibu Asih dan Bapak Umar pun keluar dan langsung memeluk Adi sambil menangis. Adi merasa bingung, ada apa sebenarnya? "Kamu dari mana, Nak?" tanya ibunya sambil menangis. "Kenapa ibu bertanya begitu, Bu? Kan Adi sudah biasa main bola," ucap Adi. "Iya, setelah main bola kamu terus kemana?" "Kenapa baru pulang sekarang? Ini sudah jam 1 malam, Nak." Mendengar itu, Adi sangat kaget dan langsung masuk ke rumah dan melihat jam dinding yang ada di tengah rumah. Ternyata benar, waktu sudah menunjukkan jam 1 lebih.
Padahal setiap pulang dari lapangan bola menuju rumahnya hanya memakan waktu setengah jam. Adi merasa bingung dan tak habis pikir. Lalu ibunya bertanya lagi, "Adi, setelah main bola, kamu terus kemana, nak?" tanya ibunya penasaran. Lalu Adi pun menjawab, "Aku ke pasar malam dulu, Bu," ucap Adi supaya ibunya tidak terus bertanya. Lalu ibunya menceritakan, karena sampai jam 7 malam Adi tidak juga pulang dari main bola. Ibunya dan bapaknya mencari Adi ke lapangan bola, lalu ke rumah teman-temannya Adi yaitu Idan, Ilham, dan Rojak. Dan teman-temannya Adi semuanya mengatakan kalau Adi sudah pulang sejak sebelum maghrib. Akhirnya tetangga-tetangganya ikut mencari Adi ke sungai yang biasa Adi lewati dengan jembatan bambunya. Takutnya Adi terjatuh ke sungai saat menyeberangi jembatan bambu itu, ucap ibunya menjelaskan. Pantesan tetangga-tetangga kumpul, ucap Adi di dalam hati. Dan setelah kejadian itu Adi pun dilarang untuk tidak main bola lagi. Namun Adi termasuk anak yang bandel. Meskipun orang tuanya melarang, Adi tetap melakukan aktivitas itu. Maka setiap pulang main bola, Adi kena marah ibu dan bapaknya. Hampir setiap malam selalu ada keributan antara Adi dan orang tuanya gara-gara Adi tidak pernah menuruti kemauan orang tuanya, yaitu tidak main bola lagi. Sampai pada suatu hari sudah hampir jam 9 malam, Adi belum pulang ke rumah. Otomatis Bu Asih dan Pak Umar pun cemas campur emosi. Saat itu juga Bu Asih dan Pak Umar pergi untuk mencari Adi ke lapangan bola yang sudah jelas tidak mungkin ada yang main bola malam-malam. Lalu mereka pun ke rumah temannya Adi. Ternyata Adi ada di rumahnya Ilham sedang nonton bola Piala Dunia. Lalu Adi pun dibawa pulang dan di sepanjang perjalanan Bu Asih dan Pak Umar tak henti-hentinya memarahi Adi. Sepanjang perjalanan Adi pun menangis mendengarkan omelan kedua orang tuanya. Dan saat mereka masuk ke area bukit kecil yang sangat gelap, tiba-tiba tak jauh dari jalan setapak yang mereka lewati, Adi melihat rumah panggung dan seorang nenek-nenek yang sedang duduk di balai-balai. Nenek-nenek itu tersenyum sambil melambaikan tangannya sama Adi. Adi pun tersenyum dan terus berjalan. Bu Asih dan Pak Umar tak henti-hentinya memarahi Adi di sepanjang perjalanan. Sambil berjalan Adi berpikir, apakah ibu dan bapak tidak melihat rumah dan si nenek itu? Karena menurut Adi orang tuanya sangat ramah dan selalu menyapa pada siapapun. Tapi kenapa sama si nenek tadi orang tuanya seolah acuh? Atau karena saking marahnya sama aku sehingga lupa menyapa si nenek tadi, ucap Adi di dalam hati. Singkat cerita, keesokan harinya saat Adi sekolah, ibunya berinisiatif untuk menyembunyikan sepatu bola milik Adi dengan tujuan supaya Adi tidak main bola dulu. Inisiatif Bu Asih pun disetujui Pak Umar. Sampai pada jam 4 sore, Adi sudah siap-siap memakai baju seragam bola kebanggaannya. Adi terlihat sibuk mencari sepatunya. Lalu Adi menanyakan sama ibunya, dan ibunya menjawab tidak tahu. Ibunya pun berpura-pura ikut mencari sepatu bola milik Adi. Adi mulai uring-uringan dan mulai marah karena Adi mengira ibunya tidak menyimpan sepatunya di dalam rumah, sehingga
sepatu Adi dicuri orang lain, pikir Adi. Maka Adi mulai terlihat merah-merah, menahan air mata karena kesalnya mencari sepatu sambil ngoceh tidak karuan. Beberapa saat kemudian bapaknya datang dan mengatakan kalau sepatu bola milik Adi sudah dijual. Mendengar itu Adi langsung marah sama bapaknya sambil menangis. "Kenapa bapak jual sepatu itu, Pak?" "Karena kamu bandal dan susah dinasihati," jawab bapaknya. "Lagian kamu selalu merepotkan ibu dan bapak." Dengan marahnya Adi pun keluar rumah sambil menangis. Dengan rasa sedih Adi pun berjalan untuk pergi ke lapangan bola walau tanpa memakai sepatu bola. Sedangkan saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 lebih. Hari pun sudah mulai gelap. Adi terus berjalan menyusuri jalan yang menuju ke bukit kecil. Saat Adi mulai masuk ke area bukit kecil itu, di kejauhan Adi melihat lampu-lampu yang cukup terang serta kerumunan banyak orang. Adi pun terus mendekat dan lagi-lagi Adi melihat suasana pasar malam seperti yang pernah dilihatnya waktu lalu. Adi terus berjalan perlahan memperhatikan suasana pasar malam tersebut. Kios-kios kecil yang terbuat dari bambu dan beratap ilalang berjejer di kiri kanan jalan. Setiap kios dijaga satu orang pedagang, yang semua pedagang itu memakai baju yang sama, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang membedakan di antara mereka hanya rambut dan ikat kepala, di mana yang perempuan berambut panjang dan yang laki-laki memakai ikat kepala dengan warna yang sama. Adi pun melihat-lihat apa yang sebenarnya mereka jual, dan yang mereka jual semuanya sama. Yang mereka jual hanya daun pisang, singkong, talas, dan ubi jalar. Adi mulai merasa aneh melihat penjualnya hanya berdiri mematung dan menunduk tanpa bergerak sedikit pun. Mereka seolah tak melihat kehadiran Adi di situ. Adi terus berjalan sambil memperhatikan kios di sepanjang jalan. Tiba-tiba Adi mendengar suara riuh orang-orang yang berbicara. Saat itu pula Adi melihat orang-orang bermunculan dari samping-samping kios tersebut. Tak berapa lama jalanan pun ramai dengan orang-orang yang seolah sedang jual beli layaknya di pasar. Ada yang menukar ayam dengan singkong, ada yang menukar bunga dengan daun pisang, dan ada yang bikin Adi kaget, di mana ada yang menukar bayi dengan ubi jalar. Melihat hal aneh itu, Adi mulai sadar kalau apa yang dilihat dan dialaminya tidaklah wajar. Adi pun mulai berbalik arah untuk pulang. Namun anehnya, Adi sudah berjalan cukup jauh, tapi suasana pasar itu tidak ada ujungnya. Dan Adi pun mulai bingung mencari jalan pulang. Dalam kebingungan itu, Adi duduk sambil berpikir, berada di mana aku ini sebenarnya, ucap Adi di dalam hati. Tiba-tiba di kejauhan, Adi melihat orang tuanya dan beberapa orang tetangganya sedang berjalan. Adi pun segera bangun dari duduknya dan berlari mendekati mereka. Namun orang tua dan tetangganya itu
malah masuk ke kerumunan orang-orang yang ada di situ dan seolah menghilang. "Bu, Pak!" teriak Adi sambil terus mendekati kerumunan itu. Tapi Adi tidak melihat lagi orang tua dan tetangganya itu. Adi pun berjalan lagi ke tempat duduknya semula. Saat Adi duduk, Adi mendengar suara ibu dan bapaknya memanggil. "Adi, pulang nak. Ayo keluar nak. Ayo pulang." Adi langsung berdiri memperhatikan sumber suara itu. "Ayo keluar nak. Pulang nak, pulang." "Jangan dengar suara itu." Tiba-tiba Adi dikagetkan dengan suara nenek-nenek berambut putih yang sudah berdiri di belakang Adi. "Ayo ikut dengan nenek. Teman-temanmu ada di sana," ucap si nenek sambil menunjuk ke arah salah satu rumah panggung. Adi pun melihat Idan, Ilham dan Rojak ada di rumah panggung itu, sedang berdiri dan melambaikan tangan sama Adi. Adi pun langsung mendekati mereka. Sebelum Adi bertanya sama Idan, Ilham dan Rojak, si nenek itu langsung mengajak Adi masuk ke rumah tersebut. Idan, Ilham dan Rojak mengikuti Adi di belakang. Si nenek pun membuka pintu dan masuk, lalu Adi pun masuk mengikuti si nenek. Keanehan pun terjadi saat masuk ke rumah tersebut. Yang ada hanya hutan belantara dan pohon-pohon yang besar. Lalu Adi melihat ke belakang. Idan, Ilham dan Rojak pun sudah tidak ada. "Jangan lihat ke belakang, terus jalan," ucap si nenek yang sudah duduk di dahan pohon yang besar. Adi sangat terkejut melihat si nenek yang tiba-tiba sudah berada di dahan pohon di hadapan Adi. "Ayo naik, ikut sama nenek," ucap si nenek. Tidak nek, aku mau pulang," ucap Adi sambil mundur menjauhi pohon besar tersebut. "Cepat naik." "Tidak nek," ucap Adi sambil terus mundur dan berlari. Dan saat Adi berlari, kembali Adi mendengar suara ibu dan bapaknya memanggil. "Adik, keluar nak. Ayo pulang adik." Adi terus mencari sumber suara itu. "Ayo pulang nak, pulang." Tiba-tiba suasana jadi gelap gulita, hitam dan mencekam. Namun Adi masih bisa mendengar suara ibu dan bapaknya memanggil. Dan kali ini si nenek tadi pun mulai ikut memanggilnya. Adi diam dalam kegelapan sambil memastikan dari mana sumber suara ibu dan bapaknya. Lalu Adi mulai melihat titik cahaya kecil yang sangat jauh. Adi pun pelan-pelan mulai berjalan mendekati titik cahaya yang semakin dekat, semakin terlihat besar. Lalu suara ibu dan bapaknya memanggil semakin jelas terdengar. Adi pun semakin yakin kalau cahaya itu adalah jalan menuju pulang. Saat Adi mau masuk ke cahaya itu, tiba-tiba ada rambut yang melilit ke tubuhnya sehingga Adi tidak bisa masuk ke cahaya itu. Dan rambut yang melilit tubuhnya adalah rambut si nenek tadi yang sudah berdiri di belakang Adi dengan lidah yang menjulur panjang. Spontan Adi kaget dan memanggil nama ibunya. "Bu, tolong Adi bu." Sambil meronta-ronta, Adi mencoba melepaskan lilitan rambut
di tubuhnya. Saat itu Adi mulai mendengar orang-orang yang membaca tasbih. Adi pun mulai mengikuti membaca tasbih, dan saat itulah Adi tidak ingat apa-apa lagi. Menurut pengakuan orang tuanya, saat bapaknya mengatakan kalau sepatu Adi sudah dijual, Adi keluar rumah sambil menangis. Nah, saat itu bapaknya mengikuti Adi secara diam-diam dari belakang. Namun saat Adi melewati bukit kecil itu, tiba-tiba Adi menghilang dan bapaknya tidak menemukan keberadaan Adi. Hilangnya Adi di bukit kecil itu bertepatan dengan malam 1 Suro, di mana di kawasan bukit kecil itu setiap malam 1 Suro ada yang namanya pasar setan. Orang tua Adi dan beberapa tetangganya pun datang ke area bukit kecil itu sambil membawa pentongan supaya Adi keluar. Semalaman orang tuanya Adi dibantu tetangga-tetangganya menyisir tempat itu, namun Adi tidak bisa ditemukan. Dan di malam kedua atas bantuan orang pintar, akhirnya Adi ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di jalan yang sudah beberapa kali mereka lewati. Menurut keterangan orang pintar itu, Adi dikelabui makhluk penunggu bukit kecil itu, yaitu makhluk yang bernama Kelong Wewe. Nah, pemirsa, dan itulah ceritanya. Dan sampai ketemu lagi di kisah nyata horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.